Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebatku, santri progresif Bumi Selawat, kokoh spiritual mapan intelektual. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Ustadz Adi di sini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasaku, Sastraku, Jiwaku, Indonesiaku. Baik, nah penuh dengan semangat semuanya, kita hari ini akan belajar yang namanya materi yaitu surat. Nah, maka untuk lebih cepat lebih baik, kita langsung saja yaitu memulai pembelajaran pada kesempatan hari ini. Nah, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini yaitu bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Next. Nah, hari ini sebelum kita belajar, Ustadz Adi di sini ada sebuah hadis, yaitu hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Apa maksudnya Ustadz? Di sini Ustadz Adi akan menjelaskan bahwasanya dalam setiap kehidupan kita semuanya ada sisi negatif maupun sisi positif. Tetapi alangkah baiknya semuanya kita ambil yaitu sisi negatif dan kita mempelajari pengalaman hidup kita dari sisi negatif sehingga tidak akan mengulang dari sisi negatif yang sedang kita terima atau sedang kita alami. Paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut ke materi kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya berkomunikasi secara efektif dan santun melalui surat. Nah, oke. Sebelumnya Ustadz Adi akan menjelaskan bahwasannya tujuan pembelajaran hari ini kita ada 3 hal yang perlu kita amati bersama, yaitu kalian semuanya akan mengetahui apa yang namanya pengertian dari surat. Nah, yang kedua, kalian akan mengetahui ciri-ciri dari surat itu apa saja. Selain itu, kalian juga akan mengetahui jenis-jenis dari surat itu apa aja, baik itu surat pribadi maupun surat di dinas. Nah, next. Maka disebab itu, sesuai dengan peta konsep yang sudah Ustadz Adi perlihatkan di sini, maka peta konsepnya yaitu yang pertama, kita akan mempelajari yang namanya pengertian surat. Nah, pengertian surat di sini baik itu pengertian surat dari pribadi maupun pengertian surat dari dinas. Nah, yang kedua yaitu kita akan mempelajari yang namanya ciri-ciri dari surat dinas maupun pribadi. Nah, yang ketiga sama seperti Ustadz tadi sampaikan, kita juga akan mengetahui jenis-jenisnya. Wah, berarti jenis-jenis itu banyak ya Ustadz ya. Baik surat pribadi itu ada jenis-jenisnya, tentu saja. Baik itu dari surat dinas ada jenis-jenisnya, tentu saja benar. Nah, maka nanti akan kalian ketahui bersama. Nah, yang terakhir, yang keempat, sesuai dengan peta konsep, kalian akan mengetahui yaitu struktur atau bagian per bagian dari surat itu sendiri. Baik surat pribadi maupun surat dinas itu ternyata ada bagian-bagiannya yang berbeda. Nah, paham ya? Untuk itu, kalau kalian penasaran, maka mari kita belajar bersama-sama yaitu mengenai materi surat. Nah, kita sudah ketemu lagi bersama materi selanjutnya yaitu mengenai surat.
Surat itu apa Ustadz? Surat itu Ustadz Adi jelaskan, yaitu sebuah sarana alat berkomunikasi untuk menyampaikan suatu informasi. Nah, informasinya itu secara apa? Yaitu pastinya secara tertulis. Ya, suatu yang diperuntukkan yaitu kepada suatu pihak kepada pihak lainnya. Nah, itu yang namanya surat. Nah, maka sebab itu kita harus mengetahui. Setelah kita mengetahui pengertian dari surat, maka surat itu dibedakan menjadi dua, anakku semuanya. Ada surat dinas dan juga ada surat pribadi. Nah, memang apa Ustadz tadi yang dinamakan surat dinas maupun surat pribadi? Yang pertama nih, kita harus mengetahui surat pribadi itu apa. Surat pribadi, ya, Ustadz tadi akan menjelaskan. Surat pribadi itu adalah salah satu bentuk surat menyurat yang ditulis oleh seseorang sebagai pribadi dan berkaitan dengan kedinasan. Ya, jadi surat pribadi itu bisa ditulis oleh seseorang berkaitan dengan pribadinya sendiri maupun mewakili untuk suatu kedinasan atau instansi tertentu. Nah, umumnya surat pribadi itu mempunyai sifatnya adalah tidak resmi atau non formal yang berisikan mengenai suatu masalah-masalah pribadi. Misal, contohnya paling sederhana, kalian ingin meminta maaf kepada teman kalian yang tempat atau domisilinya yaitu sangat jauh. Nah, kalian di sini bisa dengan mudah meminta maaf melalui media atau sarana membuat surat pribadi. Nah, itu fungsinya. Nah, sekarang surat pribadi itu biasanya digunakan untuk berkomunikasi untuk siapa Ustadz? Bisa antar dengan anak dengan orang tua, bisa antar teman, antar kerabat, bisa pinter juga itu yang namanya surat pribadi. Oke, sekarang sudah selesai surat pribadi, kita belajar yang namanya yaitu surat dinas. Ya, apa itu surat dinas? Surat dinas yaitu, nah, kalau surat dinas adalah sarana berkomunikasi secara tertulis untuk menyampaikan suatu informasi dari seseorang, dari organisasi, dari suatu instansi maupun instansi swasta kepada siapa? Kepada pihak lainnya. Nah, fungsinya untuk apa kalau surat dinas? Yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan satu permohonan. Permohonan apa Ustadz? Bisa permohonan untuk peminjaman tempat atau aula, bisa. Nah, sebagai untuk menyampaikan pemberitahuan mengenai apa? Yaitu mungkin suatu acara atau kegiatan, itu bisa, dan lain sebagainya. Banyak yaitu fungsinya untuk surat dinas. Oke, next, itu tadi pengertian dari surat pribadi maupun surat dinas. Nah, sekarang kita akan mengetahui ciri-ciri atau perbedaan dari surat pribadi maupun surat dinas. Oke, kita akan mengetahui bersama. Ustadz akan menjelaskan satu persatu ya dari perbedaan surat pribadi maupun surat dinas. Nah, dari segi isinya, kalau kita lihat dari segi isi, kalau pribadi isinya itu hanya menyangkut yaitu hubungannya dengan personal atau individu, paham ya? Jadi orang kepada orang lain, seperti itu. Tetapi kalau surat dinas, yaitu apa? Lihat dari segi isinya, dia menyangkut masalah kedinasan, ya. Jadi misalnya antara kantor lain dengan kantor lain atau instansi lain dengan instansi lain, seperti itu, paham ya? Nah, sekarang kalau dilihat dari segi dikirim oleh siapa surat tersebut. Kalau surat pribadi dikirim oleh perorangan, tetap ya, atau individu. Tetapi kalau surat dinas ini dikirim oleh, ingat ya, oleh seseorang atau individu dengan catatan mewakili suatu instansi atau sekolah. Paham ya? Contoh sederhananya,
Ustadz Adi bekerja di suatu instansi sekolah SMP Progresif Bumi Sholawat International Islamic Boarding School. Nah, di situ Ustadz Adi bekerja dan sebagai tata usaha misalnya, yaitu urusan kantor. Nah, Ustadz Adi membuat surat. Di situ yang membuat adalah personal, yaitu atau individu, yaitu Ustadz Adi, tetapi mewakili dari instansi sekolahan SMP Progresif Bumi Sholawat. Paham ya? Nah, sekarang yang ketiga, poin ketiga. Jika dilihat dari dikirim kepada siapa, tadi dikirim oleh siapa, sekarang dikirim kepada siapa. Kalau pribadi itu adalah dikirim kepada perorangan bisa, ataupun instansi atau kedinasan kantor-kantor juga bisa. Nah, kalau surat dinas itu juga sama, bisa dikirim oleh perorangan, bisa dikirim ke dinasan juga bisa, sama-sama bisa, ya toh? Nah, sekarang berikutnya, kalau dilihat dari segi bahasanya menggunakan apa ya kalau surat pribadi? Kalau surat pribadi bahasanya itu memiliki sifat yang non formal atau bisa bahasa sehari-hari yang sering kalian pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa. Nah, tapi kalau surat dinas namanya dinas atau resmi, berarti bahasanya itu bersifat formal atau resmi, atau sering kita sebut yaitu dengan apa? Bahasanya baku. Nah, yang terakhir nih ya, yang terakhir. Nah, ditulis kalau misalnya surat pribadi itu ditulis pada suatu kertas, tetapi catatannya tidak boleh tanpa menggunakan yang namanya kop atau kepala surat, yang biasanya dalam surat itu ada di bagian atas ya. Nah, tetapi kalau surat dinas itu ditulis atau bisa juga diketik. Diingat ya, kalau surat pribadi itu hanya ditulis saja, tapi kalau surat dinas bisa ditulis, bisa diketik juga bisa, tapi pada kertas yang mempunyai kop atau kepala surat. Paham ya catatannya ya? Nah, sekarang ada satu lagi perbedaannya. Kalau dalam surat pribadi, diingat, itu tidak mencantumkan yaitu 1 nomor, 2 perihal, 3 lampiran, dan juga yang keempat apa? Nomor induk pegawai. Nah, itu ya. Oke, sip. Sekarang kita lanjut yang berikutnya. Nah, unsur-unsur surat pribadi. Nah, sekarang unsur-unsur surat pribadi seperti yang Ustadz Adi tampilkan di sebelah sini ya. Unsur-unsur surat pribadi itu yang pertama ada yang namanya tempat dan tanggal surat. Seperti yang kalian lihat di atas itu, yaitu ada yang namanya tempat dan tanggal surat. Namanya aja 2 bagian, ada tempat, ada tanggal surat. Nah, kalau tempat berarti dan tanggal ini dipisah dengan suatu tanda baca yang namanya koma, seperti yang kalian lihat di sini ya. Misal Pekalongan, koma, baru ditulis tanggalnya, misal 5 Juni 2020. Nah, ingat juga penulisan tanggal tidak boleh menggunakan tanda baca garis miring ataupun tanda huruf. Diingat, tanggalnya ditulis misal tanggal 5, Juninya tidak boleh memakai nomor, tapi menggunakan apa? Menggunakan suatu kata. Kalau bulannya bulan Juni ya ditulis katanya Juni ya. Tahunnya juga sama, 2020. Paham ya? Yang kedua, yaitu harus ada yang namanya tujuan dan juga alamat penerima surat. Nah, seperti yang contohnya di atas ini, teruntuk ibu, yaitu di mana alamatnya, yaitu di rumah. Itu ya. Selanjutnya, ada yang ketiga yaitu salam pembuka. Diingat catatannya Ustadz. Salam pembuka pasti sama dengan salam penutup. Jika sampean semuanya atau kalian semuanya menggunakan contoh salam pembukanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka salam penutupnya yaitu dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ada option lain Ustadz? Ada tentunya. Nah, jika kalian dalam salam pembuka menggunakan salam hormat, nah maka saat di bagian salam penutup kalian wajib menggunakan hormat saya. Paham ya? Jadi ada pasangannya seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke bagian keempat. Bagian keempat pada unsur-unsur surat pribadi ada yang namanya isi surat. Isi surat itu ternyata ada terdiri atas 3 macam loh Kak. Nah, apa saja? Yang pertama ada pembuka, yang kedua ada inti surat, yang ketiga ada penutup. Nah, yang pertama ada pembuka. Pembuka itu pastinya menerangkan, menanyakan kabar dari penerima surat. Kalau inti surat yaitu membahas atau menanyakan suatu perihal atau tujuannya, yaitu ingin menanyakan apa kepada penerima surat itu. Nah, tetapi kalau penutup yaitu suatu harapan. Nah, harapannya apa? Yaitu si pengirim surat kepada si penerima surat. Contoh misalnya kepingin segera untuk dibalas suratnya. Nah, seperti itu biasanya. Nah, lanjut. Baru yang bagian ke-5 yaitu pastinya ada salam penutup seperti Ustadz Adi sampaikan. Jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada salam pembuka, maka pada bagian salam penutup Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian terakhir sekarang yaitu terus ada yang namanya pengirim surat. Pengirim surat ada 2 option. Yang pertama pastinya ada nama, yang kedua pastinya ada tanda tangan si pembuat surat. Nah, itu jika unsur-unsur dari atau bagian-bagian dari surat pribadi. Sekarang kita lanjut, bagaimana dengan surat dinas? Nah, kalau surat dinas seperti yang kalian lihat di sampingnya Ustadz sini, ternyata ada banyak loh Kak. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, banyak sekali ya. Ada 11 bagian atau unsur. Kita lihat yang pertama. Yang pertama ya, 1. Ada yang namanya kop surat atau kepala surat. Sudah bisa dilihat ya. Yang kedua, ada yang namanya nomor surat. Ya, nomor surat yaitu nomor pengeluaran pembuatan surat tersebut. Yang ketiga, tempat dan tanggal surat. Nah, di sini ada Ustadz catatan. Ustadz di situ kan jelasnya nama, ya toh, tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, tempatnya kok nggak ditulis Ustadz, tetapi langsung tanggalnya. Nah, di sini keistimewaan dari surat dinas. Jika pada bagian kop surat sudah ada namanya tempat, misalnya di situ kan sudah dijelaskan ada tempatnya Tuban, maka diperbolehkan untuk tidak mencantumkan pada bagian tempat dan tanggal surat. Maka tempatnya tidak usah ditulis kembali karena sudah mewakili di bagian kop surat atau kepala surat. Maka di bagian yang nomor 3 cukup ditulis atau dicantumkan tanggal pembuatan surat. Paham ya? Nah, lanjut. Yang keempat, ada yang namanya bagian lampiran. Lampiran itu apa? Lampiran itu adalah seberapa banyak kertas atau lembaran untuk pembuatan surat itu. Ada berapa berkas atau berapa lampir. Paham ya? Yang kelima, adanya perihal. Tujuannya pembuatan surat itu untuk apa? Nah, paham ya? Baru yang berikutnya adalah tujuan dan alamat penerima surat, untuk siapa dan alamatnya di mana. Nah, lanjut ya. Berikutnya ada salam pembuka. Setelah itu sama seperti kayak surat pribadi, ada isi surat yang terdiri dari 3 bagian, ada pembuka, inti dan penutup. Yang ke-9 ada penutup ya. Ada apa namanya, salam penutup itu ya, yang nomor 10. Selanjutnya nomor 11 yaitu ada identitas pengirim surat, yaitu terdiri dari nama lengkap dan juga nama gelarnya. Nah, itu tadi unsur-unsur dari surat dinas. Lanjut
berikutnya kita akan mengetahui yaitu jenis-jenis dari surat pribadi maupun surat dinas. Nah, lanjut. Untuk jenis-jenis dari surat pribadi yaitu yang pertama, adanya surat antar anggota keluarga. Surat antar anggota keluarga di sini surat antar anggota keluarga yang dikirimkan oleh dan ditujukan hanya kepada ruang lingkup anggota keluarga saja. Nah, contohnya bagaimana Ustaz? Surat dari orang tua kepada anaknya bisa, maupun sebaliknya. Surat dari adik kepada kakaknya bisa, atau sebaliknya. Surat dari seorang anak kepada kakek maupun neneknya bisa juga, atau sebaliknya. Nah, ya seperti itu. Lanjut. Sekarang yang kedua. Yang kedua di sini ada yang namanya surat antar teman. Setelah antar keluarga, yang kedua yaitu antar teman. Nah, antar teman ini apa? Dikirim oleh seseorang kepada temannya. Baik itu teman sekolah, baik itu teman bermain, maupun teman yang baru kalian kenal. Bisa. Nah, kalau misalnya teman yang baru kalian kenal, pernah tahu nggak istilahnya sahabat pena? Nah, sahabat pena, Ustadz jelaskan apa sih namanya sahabat pena itu? Yaitu teman yang diperoleh melalui kegiatan surat menyurat atau yang sering kita ketahui sebagai korespondensi. Nah, itu yang namanya sahabat pena. Nah, ada lagi catatannya, seseorang itu dapat memperoleh alamat dari sahabat pena, yaitu bisa melalui dari artikelnya maupun dari koran tersebut. Bisa ada di situ nantinya. Oke, lanjut next. Nah, jenis-jenis yaitu surat dinas sekarang. Tadi surat pribadi sudah selesai, ada dua jenisnya. Sekarang jenis-jenis dari surat dinas. Yang pertama, surat undangan dinas, ya. Undangan. Nah, undangan berarti surat yang isinya hanya mengajak seseorang untuk menghadiri suatu kegiatan atau acara. Nah, surat undangan dinas itu biasanya dikirim oleh seseorang kepada seseorang atas nama instansi. Nah, misalnya di sini Ustadz Adi mengirim undangan kepada pihak-pihak sekolah yang ada di instansi sekolah wilayah Sidoarjo. Ingin mengundang di mana? Yaitu di sekolah kebanggaan kita, yaitu SMP Progresif Bumi Sholawat International Islamic Boarding School. Maka di sini Ustadz Adi membuat surat undangan yang dikirim oleh Ustadz Adi sebagai seseorang, sebagai individu, ya, atas nama instansi yaitu SMP Progresif Bumi Sholawat. Nah, unsur surat undangan itu terdiri atas apa saja Ustadz? Pihak yang mengundang, satu. Yang kedua, pihak yang diundang. Yang ketiga, keperluannya untuk apa atau acaranya untuk apa. Keempat, waktu. Kelima, tempat. Dan terakhir, keenam, syarat maupun ketentuannya. Oke, next. Jenis yang kedua sekarang. Jenis yang kedua dari surat dinas yaitu ada yang namanya surat permohonan. Nah, surat permohonan di sini yaitu adalah surat yang berisi permintaan sesuatu dari seseorang kepada seseorang atas nama instansi. Nah, permohonannya untuk apa? Contoh, bisa ya, permohonan peminjaman peralatan perkemahan, bisa. Permohonan penundaan suatu acara atau kegiatan, bisa. Yang ketiga, permohonan bantuan buku, bisa juga, asalkan unsur-unsur surat permohonan dalam surat dinas yang berjenis surat permohonan itu harus dicukupi. Harus ada apa? Satu, pihak yang memohon itu siapa. Yang kedua, pihak termohonnya yaitu kita tujukan untuk siapa. Nah, yang ketiga, isi permohonannya mengenai apa.
Yang keempat, harus ada syarat dan ketentuannya itu seperti apa. Paham ya? Nah, lanjut. Sekarang berikutnya yaitu ada yang namanya surat tugas. Nah, surat tugas, yaitu jenis-jenis dari surat dinas, yaitu jenis surat tugas. Surat tugas di sini adalah surat yang berisi pemberian tugas dari seseorang kepada seseorang atas nama instansi untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, diingat ya, biasanya surat tugas ini sering berkaitan dengan surat undangan yang diterimanya. Nah, biasanya dalam surat tugas harus ada aspek-aspeknya atau bagian-bagiannya. Apa saja Ustadz? Pertama, harus ada pihak yang memberi tugas. Siapa yang memberi tugas? Yang kedua, pihak yang menerima tugas untuk siapa nih? Nah, yang ketiga, isi tugasnya untuk apa? Nah, keempat, waktunya kapan? Nah, kelima, tempatnya di mana? Nah, baru yang terakhir, 6, harus ada sama ya, syarat maupun ketentuannya. Oke. Nah, sudah selesai kita pembelajaran hari ini, anak-anak hebatku semuanya. Kita sudah belajar yang namanya pengertian dari surat, jenisnya itu apa saja, terus habis itu ciri-cirinya apa saja, perbedaannya apa saja. Semoga pembelajaran pada kesempatan hari ini semoga bermanfaat dan tetap terus semangat dalam belajar. Oke? Yuk kita akhiri pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan bacaan hamdalah, dan semoga semuanya yaitu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia, bahasaku, sastraku, jiwaku, Indonesiaku. Oke, see you next time. Assalamualaikum.